Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hujan mengguyur kota sejak pagi. Langit kelabu seakan enggan menunjukkan harapan. Seorang pria muda bernama Rangga berdiri di depan sebuah bangunan tua bertingkat 3 yang sudah lama terbengkalai, bekas asrama mahasiswa yang ditutup sejak peristiwa kebakaran tahun 1998. Dindingnya kusam, penuh lumut, dan jendela-jendela kayunya terpalang papan rapuh. Tidak ada yang berani menyentuh tempat itu lagi. Namun hari ini, Rangga datang dengan alasan yang aneh, sebuah undangan tanpa nama. Seminggu sebelumnya, ia menerima sebuah surat tua, ditulis tangan dengan tinta hitam yang hampir luntur. Di dalamnya hanya tertulis, "Datanglah ke asrama Widuri pada malam ke-13. Cari pintu yang tak pernah terbuka." Tidak ada pengirim, tidak ada penjelasan. Hanya surat itu dan sehelai kunci besi tua yang disertakan. Logika Rangga berkata itu jebakan, tapi hatinya seolah terikat pada rasa penasaran yang membara. Malam ini adalah malam ke-13 sejak surat itu datang. Ia melangkah masuk. Derit pintu utama seolah jeritan kesakitan. Bau lembab dan debu menyerang hidungnya. Lorong panjang menyambut, dengan dinding penuh coretan mahasiswa lama dan bercak hitam bekas api. Setiap langkah menggema seperti suara dari dunia lain. Ia memeriksa setiap pintu di lantai 1. Semua bernomor, dari 1 hingga 12. Beberapa setengah terbuka, beberapa lainnya terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda pintu ke-13. Namun, saat ia menaiki tangga ke lantai 2, ia merasa seolah ada sesuatu mengawasinya dari kegelapan. Suara bisikan pelan terdengar, nyaris tak nyata. "Kau datang juga." Di lantai 2, pintu-pintu kembali berbaris. Nomor 14 hingga 23. Aneh, tidak ada pintu ke-13 di sini juga. Tapi matanya tertarik pada sebuah celah di ujung lorong, sebuah pintu besi sempit, tak bernomor, tersembunyi di balik lemari tua yang terjatuh. Debarnya meningkat. Ia menyeret lemari itu, jantungnya berpacu. Di baliknya, ada sebuah ukiran samar di permukaan pintu. 13. Pintu itu dingin saat disentuh. Kunci dari surat itu pas sempurna. Dengan tangan gemetar, Rangga memutarnya. Terdengar klik lembut, dan pintu pun terbuka perlahan. Di baliknya, hanya kegelapan pekat, dan aroma darah. Langkah Rangga terhenti di ambang pintu. Kegelapan yang menyambutnya begitu pekat, seperti rongga kosong yang menelan cahaya. Ia menyalakan senter dari ponselnya, cahayanya menyorot lorong sempit, penuh debu dan sarang laba-laba, seakan tak pernah diinjak selama puluhan tahun. Dinding di dalamnya berwarna hitam legam, seperti terbakar dari dalam. Suara detak jantungnya terdengar semakin keras. Ia melangkah masuk. Begitu kakinya melewati ambang, pintu di belakangnya menutup sendiri dengan dentuman keras. Rangga terlonjak dan berbalik, namun tak ada pegangan atau kenop untuk membuka kembali. Panik mulai merambat. Ia menelusuri lorong itu, dan mulai menyadari keanehan. Suhu udara jauh lebih dingin dari luar. Nafasnya berembun. Di dinding, ia melihat foto-foto tua tergantung dengan bingkai kayu usang. Semuanya hitam putih, dan memperlihatkan wajah-wajah tanpa senyum, mahasiswa dan mahasiswi berpakaian ala tahun 90-an. Tapi yang mengerikan, beberapa dari mereka seolah menatap langsung ke kamera, dan ke arahnya. Langkahnya terhenti saat melihat satu foto yang terjatuh. Ia memungutnya, dan darahnya membeku. Di dalam foto itu, ia melihat dirinya sendiri. Pakaian yang sama, wajah yang sama, rambut yang sama. Di bawahnya tertulis nama, Rangga W. Pratama, angkatan terakhir. "Tidak mungkin," bisiknya. Ia baru pertama kali menginjakkan kaki ke tempat ini. Foto itu tampak berusia puluhan tahun. Tiba-tiba lampu di lorong menyala sendiri. Lampu kuning temaram bergoyang seperti ditiup angin. Lorong berubah, seolah hidup. Dindingnya yang semula rusak kini utuh kembali. Warna merah bata kembali cerah.
Ia mendengar suara, tertawa pelan, perempuan, dan musik jazz dari kejauhan. Tanpa sadar, ia melangkah menuju sumber suara. Lorong itu kini bercabang ke 3 arah. Tak ada tanda, tak ada penunjuk jalan. Dari lorong tengah, terdengar suara seseorang memanggil. "Rangga, akhirnya kau datang juga." Ia mematung. Itu suara ibunya. Tapi ibunya sudah meninggal 5 tahun lalu. Dengan gemetar, ia melangkah ke lorong tengah. Langkah demi langkah, dibimbing oleh suara yang tak mungkin nyata. Namun lorong itu tak seperti sebelumnya. Ia merasa seperti berjalan dalam lingkaran. Setiap belokan membawa dia kembali ke titik semula. Dan kemudian, dia sadar. Ia tidak sendirian. Bayangan hitam, tanpa wajah, berdiri di ujung lorong, diam, mengamatinya. Bayangan hitam itu berdiri tak bergerak. Rangga memundurkan langkah. Napasnya tersengal. Tapi ketika ia mencoba berbalik, lorong yang tadi ada di belakangnya telah berubah. Tembok menutup jalan keluar. Ia terperangkap. Cahaya ponselnya mulai berkedip, lalu mati total. Dalam kegelapan, hanya suara napas dan detak jantungnya yang terdengar. Perlahan, suara lain muncul. Suara langkah, berat, menyeret. Seperti sesuatu yang tak seharusnya hidup, memaksa dirinya untuk bergerak. Cahaya temaram tiba-tiba menyala dari lampu gantung di langit-langit lorong. Rangga melihat sekeliling. Bayangan tadi telah menghilang. Tapi dinding di sekitarnya kini penuh dengan coretan. "Kami masih di sini. Tolong keluar sebelum ke-13 berlalu. Jangan percaya suara mereka." Lorong terbuka lagi. Rangga berlari, kemana saja, asal menjauh. Ia menemukan sebuah aula kecil, dengan panggung tua dan kursi-kursi berjajar seperti ruang teater. Di tengah aula, berdiri seorang perempuan muda dengan rambut panjang menutupi wajah. Pakaiannya lusuh seperti seragam asrama lawas. Ia berdiri membelakangi Rangga. Maaf, kamu siapa?" tanya Rangga dengan suara bergetar. Perempuan itu perlahan menoleh. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti kertas. Namun suaranya lembut, nyaris seperti nyanyian. "Aku Dinda. Aku dulu tinggal di sini sebelum semuanya terbakar." Rangga bergidik. "Jadi, kamu hantu?" Dinda menatapnya lama, sebelum menjawab. "Kami semua tidak bisa pergi. Kami terperangkap di dalam waktu yang mati." Tiba-tiba, dinding aula berguncang. Suara dentuman dan jeritan menggema. Dinda menjerit, "Waktumu hampir habis. Jika kau tak keluar sebelum lonceng ke-13 berbunyi, kau akan menjadi bagian dari kami." Lonceng. Dinda menunjuk ke atas. Di langit-langit aula, tergantung sebuah jam antik besar. Jarumnya mendekati angka 12. Setiap kali seseorang masuk, waktu mulai menghitung ulang. Tapi tak ada yang pernah keluar setelah bunyi ke-13. Rangga menatap Dinda, bingung dan panik. Bagaimana caranya keluar dari sini? Dinda menggeleng. Hanya satu pintu menuju dunia luar. Tapi ia hanya terbuka jika kau tahu siapa dirimu, dan kenapa kau dipanggil ke sini. Sebelum Rangga sempat bertanya lebih lanjut, suara tawa, keras dan mengerikan, menggema dari balik dinding. Dinda menunduk ketakutan. Dia datang. Penjaga waktu. Dia tak suka tamu yang terlambat. Dari balik dinding retak, sesosok makhluk muncul, tinggi, kurus, tubuhnya seperti tulang dililit kulit hangus. Matanya merah membara, dan dari mulutnya keluar suara dentingan jam yang tak beraturan. Ia melayang, tak menyentuh tanah, dan setiap langkahnya membuat lorong-lorong bergetar. Dinda menjerit dan memeluk Rangga. "Kau harus pergi. Sekarang." "Aku tak tahu jalan keluar," balas Rangga, panik. Makhluk itu melayang mendekat. Dinding aula runtuh satu persatu, memperlihatkan ruang-ruang lain di baliknya, semua penuh dengan bayangan yang membeku dalam waktu. Mahasiswa-mahasiswa dari masa lalu, wajah mereka membatu, mata kosong, mulut menganga,
seperti berteriak tanpa suara. Jam besar di langit-langit mulai berbunyi. Dong. Dong. Setiap bunyi menandai satu putaran hidup yang hilang, kata Dinda dengan suara bergetar. Jika sampai bunyi ke-13, jiwamu akan terikat di sini, selamanya. Rangga mundur, lalu mengingat kata-kata Dinda, tahu siapa dirimu, dan kenapa kau dipanggil. Ia mengeluarkan kembali surat tua yang membawanya ke tempat ini. Di balik kertasnya, sesuatu tertulis samar jika diterawang cahaya. Penebus kesalahan. Pewaris dosa. Kilatan ingatan menghantam pikirannya. Ia melihat ayahnya, wajahnya muda, mengenakan jas kampus, berlari di lorong ini, membiarkan pintu tertutup, meninggalkan seseorang di dalam kobaran api. Ayahku, dia, penyebab kebakaran itu. Dinda menatapnya dalam diam. Bukan hanya dia. Semua yang ada di sini dikhianati. Tapi kau bisa mengakhiri siklusnya. Makhluk penjaga mengaum. Satu lagi bunyi lonceng berdentang. Dong. Ke-12. Tiba-tiba, lorong terbuka di belakang panggung. Cahaya putih menyilaukan bersinar dari dalamnya. Itu jalannya, teriak Dinda. Tapi bagaimana kau tahu? Aku yang memanggilmu, jawab Dinda lirih. Kau satu-satunya darah dari luar yang bisa membuka pintu ke-13. Hanya pengorbanan dari luar bisa membebaskan kami. Rangga menatapnya. Kau tak bisa ikut. Ia menggeleng. Seseorang harus tetap di sini, agar pintu tetap terbuka. Pergilah, sebelum waktu habis. Dong. Ke-13. Dengan berlinang air mata, Rangga berlari menuju cahaya. Di belakangnya, makhluk penjaga meraung marah, dan Dinda tersenyum untuk terakhir kalinya sebelum pintu menutup rapat. Rangga terjatuh di depan asrama. Pagi telah menyingsing. Gedung itu kini tinggal puing. Tak ada lorong, tak ada pintu besi, tak ada suara lonceng. Namun di tangannya, surat tua itu kini kosong. Dan di udara, samar, terdengar suara Dinda. Terima kasih. Kau telah membuka jalan pulang.